9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma arinal haqqa haqqan fanattabi'ahu wa arinal batila batila fanajtanibahu masyaallah la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para ulama, para asatid, para hujat, tak lupa kepada pengasuh pondok pesantren Al-Furazul Hakim yang mulia Abah Atang Taftajani beserta keluarga, alumni, senior junior yang kami muliakan, tak lupa kepada Bapak instansi pemerintah, TNI, Polri, Bapak RT, Bapak RW. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah banyak melimpahkan rahmatnya, Allah telah banyak melimpahkan nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para alumni yang kami muliakan, sebelum kami muliakan meneruskan apa yang akan kami sampaikan pada saat ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami datang ke sini, datang ke tempat ini tidak lepas semata-mata silaturahmi dengan para alumni yang ada di sini. Tak lepas kami membawa pertama misi kami, yaitu as-shafah. Apa shafah? Saya berangkat dengan hati yang bersih, saya memberikan hati. Seperti biasanya kalau saya di rumah ada alumni, apa itu alumni yang benci saya, apa alumni yang tidak suka saya kirim Fatihah sebelum bertemu, saya kirim ayat kursi. Gimana kula nih, kalau apakah saya itu bertemu dengan santri yang benci dengan saya, takutnya saya melepaskan kemarahan. Dia dulu yang pernah benci saya, dia yang pernah menghina saya. Apa ada? Oh ada. Itu ya. Itu berarti kalau saya kembali kerja, kalau saya kembalikan ke situ, ya, saya berangkat mulai dari Madura, sudah tahu informasi malam 10 saya akan bertemu dengan alumni se-Jabodetabek. Ya. Se-Jabodetabek. Nah. Ya tentunya, ya wallahu a'lam. Saya dulu, maafnya, saya curahan hati ini. Saya pertama kali keluar dari pesantren tahun 89, pulang ke pondok. Al-Maghfurlah Al-Mu'alim panggil saya,
sini. Tolong anak-anak itu jangan dimarahi. Karena apa? Takut dia lebih dekat kepada Allah. Ya. Orang kalau sudah dekat kepada Allah, hati mesti bersih. Dia kalau nggak dekat pada Allah, ya bayangkan, bisa melampangkan hati, bisa menggelapkan hati. Hati yang bersih bisa jadi hitam. Hati kalau sudah hitam, tidak terlepas siapapun dia akan dolun mudilun, dia akan jahat, lebih jahat, ya, lebih jahat dari orang-orang yang jahat. Hati kalau sudah tercampur bersih kotor. Nah, itu. Akhirnya saya mikir lama lah. Jangankan dia dipukul, dimarahi, dolim kamu, gitu. Dolim sedah, mensedah, nukol, jangankan nukol, akikir, dolim sedah. Itu lah. Nah ini pertama kali saya pulang, gitu. Tidak lepas itu bertahun-tahun, selalu diulang-ulang. Mungkin karena masih muda, takut saya mukul, ya. Yang tidak tahu barangkali ada yang pernah dipukul dengan saya, wallahu a'lam, itu saya lupa. Tapi yang jelas dengan wanti-wanti, dengan nasihat seperti itu dari almarhumlah al-Malim itu selalu terdetik dalam hati saya. Bagaimana? Karena kalau mengingat perjalanan Pondok Asy-Syairojiyah mulai dari al-Muallim, jangan sekarang mikir uang miliatan. Ya. Bangun pondok pertama bekas kandang sapi. Ya. Kan lucu sekarang kalau alumni Asy-Syairojiyah, ya kalau alumni Asy-Syairojiyah loh. Saya nggak mikir kalau dia bukan alumni. Apalagi alumni tapi hatinya bukan alumni, saya nggak tahu lagi. Ya kan banyak seperti itu. Kalau menurut teori Asy-Syairojiyah, pertama lembaga itu dompleng. Apa dompleng? Numpang di musola, ngaji sampai pondok. Dulu pondok itu asramanya numpang, dulu ada robot istilahnya di utara wakaf itu. Ya. Wakaf seperti itu sebelah utara, paling utara dulu tuh asrama itu santri. Berapa banyak cobaan al-Mafurlah al-Muallim. Makanya kalau santri belum pernah mendapatkan cobaan, bukan santri Asy-Syairojiyah. Ya, maaf, tunggu ya, cobaan mesti ada. Bukan cobaan dari ekstern, bukan intern dari dalam. Sampai ekoca al-mafur lagi to jaman nyaman sampian pelaku was sampian nika benih pemoro gemelolo. Tapi napa? Saya ingat biar anjing menggonggong kafilah berlalu. Untuk mertuanya mbah saya sengkok mertuana, padahal status mertua itu ponakan. Ya, status mertua itu ponakan. Ya, karena al-Mafurlah al-Muallim dengan kesirat sepupu. Nah, berarti putranya kesirat berarti ponakan sepupu. Akhirnya Pak, cucunya kesirat, putranya Kewardi itu yang nama Haja Gosiyah itu jadi istri. Ya repot, semestinya panggil mbah. Akhirnya apa? Kak Tuan. Nah ini. Nah, loh di situ cobaan loh. Sampai diantaranya siapa yang berani membunuh, benih cuman coba memotong paten. Nah ini cobaan al-Mafurlah ketika itu perjalanan. Akhirnya apa? Ya begitu ada sumbangan kayu. Kala al-Mafurlah ke Khalil Pak Khalil Sidogiri ri mun saya detek tangke berdisa, mun saya tak pernah berdisa beli karena Sidogiri sengkok ngantos sede. Ya mungkin karena sudah menyatu al-Mafurlah itu dengan guru. Lah ini kalau orang menyatu dengan guru, dia tidak akan menyampingkan gurunya.
Ya pantas kalau saya melihat mungkin ada bukan mungkin ada di antara kitabnya ke Nawawi Banten itu. Manistahi fali ustadi ayat taliyallahu bi salasi baliyat. Barang siapa meremehkan gurunya, Allah akan ngasih bala 3 bala. Pertama, nakiya mahafidhu. Ilmu apa yang kita dapat? Allah tidak terima. Allah tidak terima, dicabut oleh Allah. Ilmunya tidak akan barokah. Berapapun pintarnya, seberapapun alimnya, kalau dia menyampingkan gurunya, dia akan lebih dolim dari orang yang dolim. Pertama, nakiya mahafidhu, dicabut oleh Allah. Ilmunya tidak akan barokah, apalagi sedikit. Walaupun ilmu jamajah banyak, tidak akan barokah. Istilah orang Madura, ilmu sedikit kalau barokah akan banyak, tapi ilmu banyak kalau nggak barokah akan hilang. Na'udzubillah. Ya, kalau manubillah, kalau ingat pada Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Efek dari ilmu yang nggak manfaat, wa qalbin la yasha. Akhirnya apa? Hati yang tidak takut kepada Allah. Efek dari hati yang nggak tahu, artinya alumni. Alhamdulillah alumni peduli. Kami nggak bisa umpamanya apa yang kata alumni, saya nggak bisa berkutik. Kami bilang dengan panitia, jangan rembuk saya. Nih mau begini terserah, mau begini terserah. Yang penting ini di bawah, yang di bawah kamar mandi itu standar konstruksi fondasinya itu bisa tingkat 10 sebetulnya. Konstruksi fondasi, ukuran fondasi nikah bisa 10 tingkat. Ya, tapi sudahlah, kita jangan terlalu pinggir yang muluk-muluk. Karena ingat dengan kata Al-Mafur lah, dulu pondok ya seperti ini Pak sebetulnya Pak. Oke, seperti ini tadi Abah Atang itu saya apa adanya, cuman ini sama Pak, kami juga dulu apa adanya. Ini karena mungkin kepedulian alumni, karena semua dari gerak-geraknya pergerakan dari para alumni, mulai dari IKAPAS pertama Surabaya sampai IKAPASMA, akhirnya IKAPASPON berkembang, IKAPAS, semua IKAPAS akhirnya berkembang. Akhirnya pondok itu tidak ada kesulitan. Sampai pernah saya dengan alumni coba pondok punya usaha, bodoh, pondok sudah punya usaha nafkah, tapi siapa yang beli? Tapi ternyata walaupun ada toko pondok, tapi sampean banyak mulai keluar kan. Saya rasa mulai pondok jangan benih alumni, benih santri dalam nih kan. Nah, karena ada kata Al-Mahfur lah, kita punya toko, tapi tolong tetangga jangan sampai tidak merasakan nikmatnya ada pesantren. Akhirnya apa? Dibiarkan tetangga. Akhirnya apa? Dan tetangga akhirnya tidak konsekuen. Kita ngasih kepercayaan tolong dibantu pondok, tapi ternyata kadang-kadang dia itu mengasih kadang-kadang ikan ayam. Karena akhirnya apa? Begitu bulan maulid di rumahnya, sudah biasa kok tukang kok aja melolo, tidak pernah nikmat, coba tidak pernah makan ikan ayam. Tentunya kalau pulang ke rumah dia akan kangen dengan ikan ayamnya di rumah. Engkau terong masak nasi debu kan begitu. Lah kalau sudah di pondok sudah tiap hari makan ayam. Tapi lihat orang yang biasa makan enak di pondok, lihat setelah keluar dari pondok dia makan apa? Biasanya kalau asiroja seperti itu, asiroja mun nyaman di pondok, keluar di pondok, wallahu a'lam. Ya biasanya nikah asiroja nikah, wallahu a'lam. Kita tahu mau tahu neng pole, mau lakar nikah jasad beda asiroja, jiwanya beni asiroja, wallahu a'lam pole, les nikah nikah. Pon abeliaki pole. Jadi oleh karena itu kami di sini akan menyampaikan dalam acara ini ya pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan fali nafsih wa man asafa 'alaiha wa ma rabbuka bidzullamil lil abid, yang artinya wallahu a'lam, man amila sholihan fali nafsih, barang siapa berbuat kebaikan fali nafsih, dia akan membarbarai diri sendiri. Kalau dia berbuat baik berangkat dari tadi, barang siapa berangkat dari hati yang bersih, tulus,
datang ke tempat ini umpamanya suatu contoh, dia akan terbawa dengan ketulusan hatinya, dia akan berangkat dengan keikhlasan hatinya, ya, berangkat dari tadi as-safa, hati yang bersih. Kita berangkat sampai ke tempat ini, kita akan semata-mata silaturahmi, bertemu dengan teman-teman yang lain. Berapa tahun pernah terjadi di Kalimantan, di Pontianak itu pernah terjadi suatu ketemu, suatu saat ketemu, mungkin yang si beliaunya ini berpengaruh di masyarakat. Akhirnya ada yang masih muda, artinya juniornya, bertanya kepada dia, itu sampean alumni Siroji ya, gila ini, kaget, ngecit nih kak. Mungkin masih kancana sambian nih kak, ampun keding bis lain mampun jeng nyamanane kala tukang biasa doroto. Oh cedoh bersenyum kotagi bodoh sengano pola na along polong seponduk along polong alumnian dia mak le tahu cek jua alumni iku apa hasil karena tak teman along polong ngecit lah untung lah nikah untung lek congkotagi mau congkotagi pon ya lebih senano nikah ampun ki akhirnya dia tahu kalau dia itu alumni. Makanya kalau kita sering berkumpul, karena apa? Kalau kita berangkat semata-mata untuk silaturahmi, walaupun tempat di sini nyampe, walaupun apa? Nyasar ki. Walaupun nyasar ki depan. Ku lebih bingung, ku mau mana abah. Tapi jalannya bingung abah, ku so kula sana. Ini kemana? Kanan kiri, lurus, kanan kiri, lurus. Ampun berkali-kali ketemu banjir bang. Iya bang. Alhamdulillah nyampe kintok masuk benih jalan corang masuk corak benih jalan mobil engki eko king le masuk dapat ada kintok. Waduh nikah gula kan tak nyaman di tetang kenyataan engki dan nikah hasilnya gitu pon itu. Berarti waman asa afa alaiha, barang siapa berbuat jelek, kejelekan akan kembali kepada dirinya sendiri lah. Ya, semua yang baik kalau kembali kepada bahasa wa mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja ila akhiri. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Kalau dia takwa Allah. Kalau saya menggarisbawahi takwa Allah itu jaga sholat 5 waktunya. Jaga sholat 5 waktunya. Pernah satu ketika, maaf ya, ada satu alumni datang ke rumah. Saya usaha sudah ada, ini sudah ada, tapi kayaknya usaha saya tuh kayaknya sia-sia. Saya tidak pernah menikmati kalau usaha jalan terus, belanja kulaan jalan lancar, laku. Alhamdulillah saya tidak punya utang, cuman saya tidak menikmati. Lah nih kalian, tak menikmati nih kan? Hasil lancar, kolagen lancar, paju lancar, oleh obeng, tapi tidak menikmati hutan. Dikula tanya Pak Senang, lo, sudah jauh di musola, aduh seting compok lah nih. Mun apa jeng ben bila tak nyampit pah kancane saya gelo. Engki mana biar bejeng takut coba nama alim apa berjeng kok berapa jeng ikulah nikah. Lebih bahaya. Lepas dulu pernah ada terjadian mas, maaf ya, pernah kejadian itu. Salah satu tokoh di Jawa Barat, saya tidak perlu cerita siapa bilau. Tokoh di Jawa Barat, undangan rame. Kalau pidato lama, kalau pidato itu lama. Undangan lama. Kalau undangan tuh rame. Tapi cobaan, ya, cobaan itu tidak berhenti, tidak kunjung berhenti. Cobaan lancar tuh, cobaan ada terus. Akhirnya apa? Dia suan kepada gurunya. Apa kata gurunya? Sampean punya orang tua ya? Kaget, iya. Langsung dia tidak lama, langsung minta izin sama gurunya, pamit pulang, datang kepada orang tuanya. Nampaknya saking sibuknya dia tidak pernah sempat datang kepada orang tuanya. Kalau sekarang kan canggih Pak, bisa video callan.
Bu, beri di mana? Yang kau beri dapur. Coba video call. Lah, ibu kan bisa. Bagaimana keadaan? Bagaimana keadaan? Apa dia sehat? Apa sedang tiduran? Apa sedang sakit? Lah kalau video callan sekarang apa sama? Ya daripada ndak pulang. Daripada nggak sama sekali ndak ada komunikasi dengan orang tua. Lah ini kan lebih berabe kata orang Jakarta. Lah sudah. Lah kadang-kadang saya pernah ketemu dulu, saya dari Cingici mau ke Kelbung. Wah. Koncong gunung itu berdekardu antara Cingici dan Kelbung ki. Untuk berdekardu. Pada bu ibu tahu nih kenapa nih kita nih? Lah itu pakai HP. Ya, saya kebetulan lewat mobil itu, ada suaranya. Iya cong lah, beres kepi. Ya gue nih kan. Lah ini mungkin sinyal nggak ada di bawah, mungkin naik ke atas. Ya keterbatasan sinyal. Lah ini, lah iya. Lah ibu-ibu itu, ibu-ibu terima HP itu. Waduh, nih apa ini? Saya penasaran, saya turunkan kaca mobil, saya turunkan mobil jemputan. Mas ceker mobil jemputan, iya. Wah, tampaknya teriak itu apa namanya suara apa loudspeaker ya, suara HP loudspeaker dia masih teriak. Ya biasa itu orang kita ya. Loudspeaker kayak kuat. Iya cong, kebetulan di Kelbung wah.